Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran pagi ini melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna. Kali ini kita akan belajar tentang dalil, bukti, dan perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Setiap Asmaul Husna memiliki arti dan makna yang berbeda. Semua sudah dijelaskan melalui firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Berikut dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu Al-Aziz, artinya Maha Perkasa. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 118. Bisa kita lihat dari ayat ini dari kata Antal Azizul Hakim. Di sini ada kata-kata Al-Aziz, ini menunjukkan Asmaul Husna bahwa Allah itu Maha Perkasa. Yang kedua Al-Basit, artinya Allah Maha Melapangkan. Dari ayat ini dari Quran surat Asy-Syura ayat 27, lafal yang menunjukkan Asmaul Husna Al-Basit adalah walau basatallahu, yang artinya Allah itu melapangkan. Basit dari kata basato, ya di sini adalah lafaz yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Basit. Yang ketiga Al-Ghani, artinya Allah Maha Kaya. Dari lafaz wallahu huwal ghaniyul hamid, dari kata Al-Ghani ini adalah merupakan ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna, bahwa Allah itu Maha Kaya. Yang keempat Ar-Ra'uf, yang artinya Maha Pengasih, dari kata La Ra'ufur Rahim. Di sini menunjukkan Ra'uf, artinya Allah itu memiliki Asmaul Husna Ar-Ra'uf. Yang kelima Al-Bar, artinya Maha Baik, dari lafaz Wal Barrur Rahim. Al-Bar. Nah, disinilah yang menunjukkan adanya Asmaul Husna Al-Bar, yang artinya Allah itu Maha Baik. Yang keenam Al-Fattah, artinya Maha Membuka atau Memenangkan. Lafaz dalam ayat ini yang menunjukkan adanya Asmaul Husna Al-Fattah yaitu pada lafaz ma yaftahillahu linnas, yang artinya Allah itu membuka rahmat bagi setiap manusia. Nah, di sini yaftahi ini menunjukkan adanya Asmaul Husna Al-Fattah. Yang ketujuh Al-Adl, artinya Maha Adil. Dalam ayat ini memang tidak ada lafaz yang menunjukkan kata-kata Al-Adl, tapi dari keseluruhan arti dari ayat ini menunjukkan tentang keadilan Allah, bahwa Allah itu Maha Adil. Dalam artinya disebutkan bahwa setiap orang yang berbuat baik sebesar zarrah ataupun keburukan sebesar zarrah pun semua akan ada balasannya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu Al-Adil, artinya Maha Adil. Yang kedelapan Al-Hayyu. Nah, di sini ayat atau lafal yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna tersebut yaitu pada lafaz fa'ahya bihil ardo, dihidupkannya bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Hidup. Yang kesembilan Al-Qayyum. Nah, dari lafaz huwal hayyul qayyum. Nah, di sini menunjukkan adanya Asmaul Husna Al-Qayyum, yang artinya Maha berdiri sendiri atau Maha mengurusi makhluknya. Yang terakhir yaitu Al-Latif, dari kata atau lafaz Allahul Latifum bi'ibadih, yang artinya Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Ini menunjukkan ayat yang menjelaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Latif. Nah, setelah kita mempelajari 10 Asmaul Husna tersebut, tentu ada perilaku bagaimana cara mengamalkan 10 Asmaul Husna tersebut yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah. Ini sebagai bentuk pengamalan dari Asmaul Husna Al-Aziz. Karena kita tahu Allah itu Al-Aziz atau Maha Perkasa, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap Allah, karena kita sebagai hamba yang lemah tidak bisa melawan kekuasaan Allah. Yang kedua,
bersikap qanaah terhadap nasib dirinya sendiri. Ini sebagai bukti dalam mengamalkan al-basit, karena Allah itu maha melapangkan, jadi kita harus bersikap qanaah terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, merasa cukup dan penuh kesyukuran. Ini sebagai bukti pengamalan al-ghani, yang artinya Allah itu maha kaya. Karena kita tahu kekayaan Allah itu tidak terbatas, tentu kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang keempat, saling mengasihi. Ini sebagai bentuk pengamalan dari Asmaul Husna Ar-Ra'uf, yang artinya maha pengasih. Gemar mendermawakan harta dan berbuat baik. Ini sebagai pengamalan dari Asmaul Husna Al-Bar, yang artinya maha baik. Membuka pintu kebaikan. Ini sebagai pengamalan dari Al-Fattah, seperti Allah maha membuka pintu taubat kepada makhluknya. Berlaku adil kepada siapapun. Ini termasuk pengamalan dari Asmaul Husna Al-Adl. Menggunakan waktu hidup sebaik mungkin. Ini juga termasuk bagian dari mengamalkan Al-Hayyu, karena Allah itu maha hidup, sedangkan kita hidupnya hanya sementara, maka kita harus menggunakan waktu hidup kita itu sebaik mungkin. Yang kesembilan, mengakui kebesaran Allah sebagai pengatur alam semesta. Ini sebagai pengamalan dari Al-Qayyum. Artinya apa? Kehidupan kita itu sudah ada yang mengurus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh, memiliki hati yang sensitif dan lembut, seperti yang dimiliki oleh Allah. Allah itu maha lembut dan maha halus. Tentu kita sebagai makhluk harus meneladani Asmaul Husna tersebut dengan memiliki hati yang baik dan lembut kepada siapapun. Nah, bukti kebenaran Asmaul Husna. Nah, ada beberapa bukti yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu contoh buktinya. Al-Aziz, buktinya apa? Bahwa Allah itu maha perkasa, yaitu adanya langit dan bumi. Ini menunjukkan kekuasaan, keperkasaan Allah dan kebenaran adanya Allah. Al-Ghani, artinya Allah itu maha kaya. Kekayaan Allah itu benar-benar tidak terbatas. Semua makhluk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fattah, artinya Allah membuka pintu rahmat, memberikan solusi dari setiap masalah yang dialami oleh hambanya. Al-Basit, Allah melapangkan atau memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Al-Adil, artinya Allah maha adil. Allah menciptakan segala sesuatu itu seimbang. Nah, Al-Hayyu, buktinya apa? Allah itu maha hidup dan kekal selama-lamanya. Selanjutnya Al-Qayyum, bukti bahwa Allah mempunyai sifat Al-Qayyum, yaitu kondisi alam yang kondusif. Itu bukti bahwa Allah itu maha mengurusi hambanya. Tanpa membutuhkan bantuan siapapun, Allah bisa mengatur semua makhluknya. Al-Bar, artinya maha baik. Buktinya apa? Allah menyediakan segala kebutuhan makhluk hidup tanpa hidup di dunia ini tanpa kita meminta pun Allah melengkapi kebutuhan kita. Kita diberi udara untuk bernafas secara gratis, kita diberi air, diberi kehidupan. Itulah salah satu contoh bukti bahwa Allah itu Al-Bar, maha baik kepada siapapun. Ar-Ra'uf, Allah maha pengasih. Nah, contohnya Allah mengabulkan setiap permintaan manusia. Walaupun manusia itu ada yang tidak beriman, tapi Allah tetap mengabulkannya karena Allah sangat mengasihi hamba-hambanya. Al-Latif, buktinya apa? Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus dan lembut kepada setiap makhluk dengan pemberian rezeki, nikmat, dan hukum-hukum keadilan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu lembut atau halus kepada setiap hamba-hambanya. Nah, ini cara meneladani 10 Asmaul Husna itu sama dengan perilaku yang mengamalkan Asmaul Husna tersebut. Ada perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tergantung diri kita masing-masing bagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna tersebut. Bukan hanya 10, tapi 99 Asmaul Husna kita harus teladani, kita harus pahami, dan kita harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menyadari manfaat dari Asmaul Husna, berusaha tegar, mandiri, mensyukuri nikmat, bekerja keras, bersikap adil, dan lain sebagainya. Banyak sifat-sifat baik yang harus kita tiru dan teladani dari belajar Asmaul Husna. Nah, itulah tadi penjelasan tentang dalil
bukti, dan cara meneladani atau mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jika mungkin ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan melalui WA. Nah, setelah ini silakan kalian mengisi link absensi, kemudian menganalisis tentang Asmaul Husna tersebut. Silahkan kalian kerjakan melalui link yang akan saya bagikan. Saya kira cukup sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.